beliau memesankan agar dengan kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya dengan kita membuat perbandingan, sebagaimana dengan kesungguhan kita pada waktu kita mengejar dunia, seperti juga kesungguhan kita dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah, itu sangat-sangat adil dan bijaksana. Tapi justru dengan kita, waktu yang kita gunakan untuk keperluan hidup dalam berapa kali ganda, dalam berapa kali lipat itu lebih banyak daripada waktu yang kita gunakan untuk kita beribadah kepada Allah, atau untuk kita membuat bekalan akhirat, bekalan untuk kita nanti. Lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk bekalan dunia berbanding dengan waktu yang kita gunakan untuk bekalan akhirat. Suatu perbandingan yang tidak bijak daripada kita, di mana dengan detik-detik waktu kita di dunia yang serba terhad dan juga yang serba terbatas, ternyata mendapatkan peruntukan waktu yang mungkin barangkali tidak kurang daripada dalam 8 jam sampai kepada 16 jam. Sedangkan tidak seperti itu banyaknya waktu yang kita gunakan untuk perjalanan hidup yang abadi, yang tidak mempunyai kesudahan. Seandainya sebagaimana tadi dengan perumpamaan atau juga dengan teguran kita pada waktu maghrib, sebagaimana kita fokus dalam melaksanakan kerja-kerja kita sehari-hari, sepatutnya kita juga fokus dalam melaksanakan amal ubudiyah kita kepada Allah. Sudahnya dengan hitungan waktu yang tidak adil, daripada pukul 8 sampai kepada pukul 4 tidak kurang daripada 8 jam kita di office. Bahkan malam hari pun juga tetap kita berpikir, di tengah malam pun juga tetap kita berpikir, di sepanjang waktu kita sampai kepada hari-hari yang mulia seperti malam dan siang hari Jumat pun juga tetap kita merancang agar bagaimana dengan dunia kita dapat tercapai dengan baik, untuk kita mendapatkan banglo, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, perabot yang serba lengkap, keperluan hidup yang serba terpenuhi. Maka kalau hanya sebagian kecil saja untuk sembahyang 5 waktu menghalalkan waktu tidak lebih daripada kira-kira dalam 1 jam saja kalau kita totalkan. 10 menit kali 5 tidak lebih daripada dalam 50 menit. Itu waktu yang kita gunakan untuk sembahyang. Kalau kita campur dengan bolak-balik kita ke masjid, katakan saja tiap sembahyang memerlukan waktu dalam setengah jam. Setengah jam kali 5 tidak lebih daripada 2 jam setengah. Bijaklah kalau yang 2 jam setengah tadi itu memang fokus hanya semata-mata untuk ibadah. Tidak ada sembarang noda, tidak ada sembarang kotoran yang mengotori. Tapi ternyata tidak demikian. Sudahnya dengan hitungan waktu yang sempit, dengan peluang yang sedikit, kemudian ternodai kembali dengan seumpama kotoran yang ada pada ibadahnya. Tak apa-apa, nanti tak diminum lagi dah. Bisa saja. Nih seperti ini akan ada kesan. Baju yang seperti pun terkesan dengan air. Bagaimana ibadah kita tidak terkesan dengan handphone? Bagaimana ibadah kita tidak terkesan dengan bunyi? Bagaimana ibadah kita tidak terkesan dengan bau? Bagaimana ibadah kita tidak terkesan dengan anak-anak kita yang mundar-mandir ke sana dan kemari? Jadi ini detik-detik waktu yang kita persiapkan untuk kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Kesempatan yang serba terhad, jumlah bilangan ibadah yang serba terbatas, tapi dalam waktu yang sama kita mau diganggu pula. Itu bagaimana? Jadi tidak rasional, betul-betul tidak bijak kita dengan ibadah, tidak bijak kita dengan amalan yang itu adalah akan menjadi bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Kita tidak mau diganggu pada waktu kita tidur. Kita tidak mau diganggu pada malam kita berbulan madu. Kita tidak mau diganggu pada masa kita meeting. Pramugari-pramugara pun, bahkan dengan pilot pun juga tidak mau diganggu dengan handphone. Bahkan kadang-kadang pramugari dengan amaran yang begitu telah diminta kerjasama sama penumpang Lion Air untuk mematikan handphonenya, sebab itu akan mengganggu sistem navigasi pesawat.
pesawat. Begitu kata dia. Ini sekarang pesawatnya kita nak terbangkan untuk menuju Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita mau diganggu dengan gangguan-gangguan yang kadang-kadang bukan daripada orang lain, tapi datangnya daripada diri pribadi kita sendiri. Maka bersikap bijaklah kita dengan diri pribadi, dengan ibadah. Sayangilah ibadahnya, sayangilah zikirnya, sayangilah sembahyangnya. Sembahyang itu adalah harapan kita untuk kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sembahyang yang sempurna akan membawa kepada kesempurnaan yang hidup, akan membawa kepada kesempurnaan hidup. Sembahyang yang sempurna mampu untuk membawa amal ibadah kita diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi kata beliau, bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan ibadah. Kalau tidak boleh juga, fa in qassara bikum dha'fun, kalau kalian lemah, kalau kalian tidak mampu untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah, qala fakuffu, maka elakkanlah diri kamu daripada maksiat. Satu, dinasihatkan agar kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tapi nak buat lagu mana lemah, letih, lengoh, tak larat buat kerja. Tadi kalau kita hitung-hitung zikir kita yang suami imam tadi itu tak cukup sebenarnya. Tidak cukup 33. Kenapa? Sebab karena Tuan Imam hitungnya cepat. Hitungnya cepat, tangan lebih cepat bergerak daripada mulut. Kita tak kisah cukup tak cukup, kita tidak ambil berat, itu amalan. Tapi kita ambil berat betul. Kalau dengan hitungan duit tidak cukup, kita hitung berkali-kali. Kita ambil berat betul kalau seni dengan kue. Kenapa? Kan 5 ringgit berarti 25. Kenapa ada 23? Kita minta ditambah. Itu untuk urusan makanan, itu untuk urusan minuman, itu untuk urusan pakaian. Komplain kita. Kalau ada orang yang parking mengambil hak kita di luar garis, kita komplain. Tapi kita tidak komplain kalau pada itu ada orang yang mengganggu ibadah kita. Atau kalau ada orang yang mengganggu ketenangan, kenyamanan kita dalam berzikir. Tadi kaki kita rapatkan. Setan masuk di celah-celah kaki kita tak ambil kisah. Kita tidak ambil berat. Sepatutnya dengan kita, pada waktu kita melaksanakan sembahyang, kita ikut pedoman hukum. Ikut pedoman hukum, merenggangkan kaki. Sejengkal itu tidak mutlak. Kalau kanan samping nyamping kita, kanan dan kiri masih longgar, atau juga ada celah, rapatkan, renggangkan kaki kita sedikit. Yang samping kita merenggangkan, kita juga merenggangkan, sehingga tidak ada celah-celah antara kaki dengan kaki. Akhirnya kita tidak bagi peluang masuk untuk mencelah-celahi saf sembahyang kita. Itu kita tidak ambil berat. Kenapa? Jadi kata Imam Al-Habib Abdullah Ibn Haddad rahimahullah ta'ala, kejanggalan-kejanggalan yang berlaku dalam hidup itu disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama itu dikenakan karena kejahilan. Faktor yang kedua karena dengan angan-angan yang panjang. Faktor yang ketiga disebabkan karena dha'ful iman, lemahnya iman dan keyakinan. Kalau kita tidak yakin, setan mencelah-celahi saf kita, kita tidak akan gerakkan kaki kita pada saat ketika itu. Coba kalau seandainya secara pasti sembahyang, kita letakkan kucing di tengah, kan kita geser kucing itu. Kenapa? Karena kita tengok. Nah sekarang baginda Nabi bersabda, aku tengok syaitan, iblis sebesar anak kambing mencelah-celahi saf-safnya kamu. Bila saat ketika kaki kanan saya di sini dengan kaki kiri yang sebelah kanan saya masih ada jarak, renggangkan. Jadi toleransilah dengan kita ambil berat, kita buka kaki kanan, kita buka kaki kiri, dia juga macam itu. Akhirnya rapat antara telapak kaki dengan telapak kaki. Di zaman Rasulullah Nabi kita tidak takbir, para sahabat Nabi yang menjadi khalifah tidak akan takbir kecuali kalau saf-saf sembahyang kemas rata rapi, tidak ada celah-celahnya. Kembali. Jadi kalau kita tidak mampu untuk meningkatkan amal ubudiyah kita kepada Allah, disebabkan karena lemah, disebabkan karena sibuk, disebabkan karena urusan, elakkan diri kamu daripada segala bentuk kemaksiatan dan juga daripada segala kejanggalan yang memperangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan daripada Imam Hasan Basri, ayuhanas
wahai sekalian manusia, inna hadzal qur'ana syifaa'un lil mu'minin, sesungguhnya Al-Qur'an itulah penyembuh bagi orang-orang yang beriman dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an penyembuh kepada orang-orang yang beriman dan imam pembimbing kepada orang-orang yang bertakwa. Famanih tada bihi hudi, barang siapa memohon hidayah dengan Al-Quran dia akan dibimbing. Wa man surifa anhu syaqiya wabtuli, wa man sarafa anhu aman surifa atau sarafa anhu, orang yang berpaling daripadanya, wa man sarafa anhu niscayalah dia akan celaka dan diuji. Orang yang beriktidal dengan Al-Quran, Nabi kita bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Seseorang yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, niscayalah Al-Quran itu akan membawanya ke dalam surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu wara'ahu wara'a dhahrih, dan barang siapa meletakkan Al-Quran di belakangnya, niscayalah dia akan membawanya ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Orang Melayu kita salah paham. Dikira meletakkan Al-Quran di depan yang akan membawanya ke dalam surga, berarti kita letakkan depan kereta, jangan letak di belakang. Bukan begitu maksudnya. Maksud meletakkan Al-Quran itu di hadapan, Al-Quran itu jadi pembimbing yang akan menjadi imam kita. Dengan kita berihtidal, memohon, meminta kepada Allah dengan bimbingan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Hudan, hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Di antara daripada asbab yang akan membawa kita kepada jalan yang lurus, itulah bimbingan Al-Quran dan hadis, dan juga dengan panduan, penjelasan, keterangan, nasihat, pencerahan daripada warasatul anbiya, daripada para alim ulama. Orang yang berpaling daripadanya ini, sebelum diperkatakan seperti itu oleh Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, itu sudah pernah Nabi kita sabdakan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu abada, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, kalau pada itu kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang berpaling daripada Al-Quran, mungkin dunianya oke, kehidupannya selesai, keuangannya nyaman, ketenangannya, keselesaannya, kesejahteraannya, ataupun juga dengan kemewahannya, kebanggaannya, itu mungkin barangkali oke. Tapi apalah artinya kenikmatan hidup yang serba mewah, yang serba menunjang, kalau dengan penghujungnya azab dan siksaan api neraka. Renung dan berbicaralah, merenunglah, berpikirlah secara rasional. Kita inginkan kebahagiaan hidup. Apakah untuk kita mendapatkan kebahagiaan hidup dengan rumah yang serba mewah, dengan kereta yang serba bagus, dengan penghasilan yang serba cukup, dengan jaringan bisnis yang ada di sana sini, harus kita membabitkan diri kita kepada perkara haram? Tidak mutlak, tidak mesti. Dia hanya setakat dengan nawa itu yang pertama, kemudian dengan ilmunya yang kedua. Jadi jangan sampai dengan kita tidak belajar, jangan sampai dengan kita tidak mengaji. Doa yang kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina, jangan kau jadikan dunia itu yang terbanyak yang kami pikirkan, dan jangan sampai kepada dunia kesudahannya ilmu pengetahuan kami. Jadi jangan sampai habis umur dan usianya untuk teknologi, untuk urusan dunia, untuk keuangannya, pentadbirannya, kesehatannya, perobatannya, ekonominya, politiknya. Kita tidak mau kalau dengan kesudahan ilmu yang kita dapatkan, kesudahan ilmu yang kita miliki itu adalah tentang ilmu keduniaan. La taj'alid dunya akbara hammina, jangan kejadikan dunia yang terbesar dalam pikiran kami. Pikir akhirat, pikir masa depan, pikir kesudahan, sehingga dunia dengan segala kemewahannya kita peruntukkan
atau kita peralat untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ekonominya untuk akhirat, politiknya untuk akhirat, kerjanya untuk akhirat, pakaiannya untuk akhirat, makanannya untuk akhirat. Kenapa? Sebab dengan nawaitu yang pertama, kemudian sesuai dengan pedoman hukum hakam yang kedua, sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi, segala aktiviti kita dalam hidup, bahkan di sepanjang hidup, itu akan menjadi ibadah. Spek mata, abang pilih yang mana satu? Pilih yang bulat, pilih yang panjang, pilih yang segempat. Kita tengok muka kita macam mana. Jadi dengan kita memilih yang sesuai dengan struktur muka. Kadang-kadang muka panjang tidak sesuai yang bulat, kadang-kadang muka pendek tidak sesuai yang panjang. Jadi kita coba dalam beberapa contoh, kira-kira yang sesuai itu kita ambil. Nawaitunya, sesungguhnya Allah itu maha indah, Allah itu maha cantik dan sangat-sangat menyukai tiap segala sesuatu yang cantik. Muslimat, nak beli kerudung, apakah Farida, apakah Lenovo, atau juga Arnia atau yang mana satu? Pilih yang mana satu yang sesuai dengan passion, yang sesuai dengan keinginan. Nawaitu untuk menutup aurat, nawaitu untuk kecantikan, nawaitu agar suami terpukau dan tergugah dengan keindahan dan juga dengan kecantikannya. Banyak pahala daripada tudung, pahala daripada spek mata, pahala daripada makanan, pahala daripada minuman. Assalamualaikum, kik, buka handphone, itu ada SMS masuk. Niatkan untuk kita bersilaturahim, niatkan untuk kita meningkatkan tali persaudaraan, niatkan untuk kita memberikan nasihat, panduan dan bimbingan yang ideal dan bagus. Jawab SMS. Kadang-kadang dengan kita kena pangkat, kena jawatan, kita sudah tidak jawab SMS orang, tapi kita mau SMS kita dijawab oleh orang. Kalau pada tuh orang telepon kita tidak angkat, tapi kita mau kalau pada tuh kita menghubungi orang agar panggilan kita diangkat. Itu kita tidak bicara. Sebagaimana kita ingin dimuliakan dan dihormati, kita juga kena muliakan dan hormati orang lain. Jadi seperti ucapan salam dalam handphone, dia senyum, mungkin kita balas senyum dengan senyuman, niatnya untuk menggembirakan. Kita dapat pahala daripada senyuman, kita dapat pahala daripada balasan SMS. Tujuannya agar tersebar kebajikan. Nih handphone 2 saya izinkan, tapi ikut keperluan daruratnya saja. Jangan bermain handphone di belakang saya, karena ada kamera 2 di depan sini. Dapat salah, silakan saja untuk layaran, untuk jaringan kawan-kawan, atau untuk memberikan peluang kepada kawan-kawan kita di luar negara. Ini sampai ke Jepang, sampai ke Cina. Ada yang tanya dari Eropa, ngikuti Facebook kita. Kadang-kadang masuk dengan tayangan yang serba singkat, sampai 3, 4, 5, 6 puluhan ribu yang mengikutinya. Oke, alhamdulillah. Nawaitu untuk menyebarkan ilmu, nawaitu untuk memberikan pencerahan. Niatnya agar dengan kita dapat berkongsi pengalaman. Niatnya agar dengan orang ramai pun juga mengenal hukum hakam. Niatnya agar dengan semuanya subati dengan ilmu dan agama. Niatnya agar semuanya mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Kembangkan niat, sebanyak niat yang kita niatkan, sebanyak itu ganjaran pahala yang kita peroleh. Pakai baju macam itu juga, makan macam itu juga, melayan tetamu, nih teh atau dengan air, dituangkan lagi, yang tadi pun masih belum habis ditambahkan lagi. Niatnya untuk apa? Ikram, untuk memuliakan, untuk persiapan, untuk menghargai. Dengan niat-niat positif seperti itu, kita akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah. Bahkan niat yang kita niatkan itu kadang-kadang pahalanya lebih besar dan lebih banyak daripada pahala ibadah yang kita laksanakan. Ibadah kadang-kadang ada riya, kadang-kadang ada ujub, kadang-kadang ada sum'ahnya, ada egonya, ada angkuhnya dengan amalan yang kita laksanakan. Tapi kalau dengan niat, siapa yang merasa ujub dengan niatnya, siapa yang merasa ujub dengan rencana dan cadangan yang direncanakannya. Kita buka aircon, kita buka kipas, kita buka lampu. Untuk apa? Nawaitu supaya dengan penerangannya cukup, supaya dapat memberikan keselesaan kepada jamaah masjid, supaya dengan kita yang nak baca Quran, pandangan tidak terganggu. Memang kalau masih muda, masya Allah tabarakallah, tapi kita sudah tua nih, pandangan kita sudah remang-remang. Kalau tulisannya kecil kita tak boleh baca.
Tapi kalau dengan mereka-mereka yang masih muda, insya Allah tidak ada masalah. Jadi kita nyalakan lampu, kenapa? Nawaitu supaya untuk orang-orang tua pun juga boleh baca. Nawaitu yang kedua, agar penerangan di masjid nampak kelihatan selesa dan nyaman. Nawaitu yang ketiga, itu dengan tujuan agar dengan penerangan yang memadai sesuai dengan keagungan dan kesucian kemuliaan rumah Allah Jalla wa'ala. Nampak tidak bijak. Di rumah lampunya terang sekali, tapi masjid lampunya malam-malam. Kan tidak ideal kalau seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling mengesiankan pada suatu ketika saya pernah datang ke sebuah masjid di Kedah. Masjid itu masih belum selesai, tapi di samping menyamping masjid itu semuanya rumah-rumah mewah, rumah-rumah megah, banglo-banglo cantik. Seandainya masjid itu boleh bercakap, kata masjid, tidak bijaklah dengan haji-haji yang duduk dekat masjid di sini. Haji-haji satu kepala saja sudah boleh memikirkan rumah banglo sampai terbangun sampai selesai dengan megah dan mewah. Takkan haji-haji, pakcik-pakcik semua yang duduk di kawasan masjid sini tidak mampu untuk menyelesaikan pembangunan masjid sehingga sampai dengan masjid itu juga selesai dengan megah, mewah, cantik, indah dan bagus. Memang itu bukan matlamat, akan tetapi kalau masjidnya cantik, suasananya nyaman, pemandangannya indah, kita dalam beribadah, dalam melaksanakan sembahyang pun hati kita terasa tenang dan nyaman. Itu makna barang siapa menjadikan Al-Quran di hadapannya, Al-Quran akan membimbingnya kepada jalan yang abadi, akan membawanya ke dalam surga. Sebaliknya waliyadzubillah, barang siapa berpaling daripada panduan Al-Quran, niscayalah dia akan celaka dan teruji. Jadi dikatakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Apalah kenikmatan berzina, lama mana nikmatnya? Secara jujur terbuka, nikmat orang yang berzina tuh paling kenikmatannya pada masa terpancu dan juga pada masa lagi sedang berhubungan. Ada tak kira-kira dalam 1 jam? Tak sampai. Kecuali untuk orang-orang tertentu saja yang mungkin barangkali makanannya besi, tongkat, ali tongkat, siapa, mungkin boleh bertahan sampai berjam-jam. Kalau kita mungkin hanya dalam waktu yang relatif singkat ternyata sudah tumbang. Yang saya maksud bukan itunya. Jadi berzina tadi itu kenikmatannya hanya sesaat waktu saja, tapi azab dan murka Allah dalam berapa ribu tahun nanti pada hari kiamat. Takkan dengan kita tidak dapat menilai dan juga tidak dapat memikirkan dan tidak dapat membanding-bandingkan kenikmatan dengan yang nikmat tapi haram. Azab dan siksaannya itu berkelanjutan. Sementara letih lengoh, tadi saya nasihat kepada muslimin dan muslimat, lama mana dengan kita mematikan handphone? Tak lama mana. Seakan kita di masjid saja, tapi nanti pahalanya besar. Satu, mematikan handphone atau tidak membawa handphone masuk ke dalam masjid. Satu, yang pertama untuk menjaga kesucian masjid. Yang kedua untuk kita menjaga keagungan dan kemuliaannya. Yang ketiga untuk tidak mengganggu orang ramai. Yang keempat untuk tidak mengganggu diri kita sendiri. Yang kelima agar tidak nampak dengan kita mengagung-agungkan handphone sampai kita angkat dia daripada martabatnya, sampai kita bawa ke dalam masjid, sampai kita niatkan i'tikaf bersamanya. Jangan sampai dunia itu terlalu dipandang. Jangan sampai memandang dunia lebih daripada ukurannya. Allah tidak pernah tengok dunia. Apalagi kalau sampai dengan dunia yang melengahkan dan yang melalaikan kita daripada Allah, atau yang melalaikan kita daripada akhirat. Maka seperti dengan kereta, semewah kereta yang kita miliki, kita parkirkan di sana. Semuanya komplain kalau ada yang bawa motor atau kereta masuk ke dalam masjid. Ataupun juga dengan istri adalah keperluan, pasangan hidup itu perlu. Tapi dengan kita protes, komplain kalau dengan seseorang sepanjang hidup. Hari ini kalau tidak salah di metro saya terbaca kesan-kesan buruk kepada orang yang senantiasa berdagang dengan handphone. Tapi saya tak baca, cuman topiknya saja seperti itu. Bagus itu dibaca. Jadi
kita tidak mengatakan hukumnya haram, tapi agar jangan sampai dengan kita seperti mendewa-dewakannya sehingga sampai dia mampu mengganggu ibadah kita yang dengan kita tidak merasa bersalah atau juga tidak merasa rugi dengan ibadah yang kita laksanakan. Nah, itu yang pertama, untuk tidak mengganggu orang ramai. Nah, itu yang kedua, untuk tidak mencemarkan ibadah kita. Nah, itu yang ketiga, agar dengan ibadah kita, ibadah orang ramai berlangsung dengan baik. Nah, itu niat yang keempat, agar dengan kita tidak dilihat oleh Allah, tidak dipandang oleh para malaikat, mentakdis, mengagungkan, atau dengan kita menempatkan peralatan komunikasi itu lebih daripada kedudukannya. Nawaitu yang kelima dan juga nawaitu yang keenam, agar bagaimana dengan kita tidak ada dunia seperti apapun mewahnya yang mampu untuk menjajah dan menjelajahi hati dan perasaan kita. Dikatakan seseorang itu nanti akan wafat, seseorang itu akan meninggal dunia dengan sesuatu yang menjelajah di dalam hatinya. Kalau yang kesehariannya itu kebanyakannya zikir, meninggal dalam keadaan berzikir. Kalau kebanyakan itu adalah sembahyang, meninggal dalam sujud. Kalau kebanyakan itu adalah puasa, meninggal pada waktu dia puasa. Kalau pada waktu meninggal pada waktu kehidupannya kebanyakan itu dengan alo waliyadzubillah, la ilaha alo, terus meninggal dunia. Kita tak nah seperti itu. Jadi jangan sampai itu yang akan menyertai kita pada detik-detik yang terakhir. Jadi cinta kita kepada kereta, cinta kita kepada duit, cinta kita kepada harta, cinta kita kepada jam, cinta kita kepada handphone, itu jangan sampai melebihi kecintaan kita dengan Allah dan agama dan juga dengan masa depan umat. Jangan ada satupun yang sebati di dalam hati. Semuanya kita layan sesuai dengan keperluan yang kita perlukan. Bismillahirrahmanirrahim. 15 menit. Ukhul ainaika bil buka, khulil ainaika bil buka. Celak matailah kedua matamu dengan tetesan air mata. Idza ra'aital ghafilina yadhakun, apabila kau tengok orang-orang yang lengah dan lalai terbahak-bahak tertawa. Idza ra'aital ghafilina yadhakun, ukhul ainaika bil buka, basahilah kelopak matamu dengan air mata apabila kau tengok orang-orang yang lengah dan lalai senyum dan ketawa. Ketawa bagus, Nabi kita juga pernah ketawa. Tapi kalau sampai sepanjang waktu ketawa apa dulu. Jadi dengan kita memang kita cari, misalnya seperti dengan Pak Lawak, kerjaan Pak Lawak itu tidak lebih daripada untuk membuat orang ketawa terbahak-bahak. Hidup bukan untuk melawak, hidup bukan untuk berhibur, hidup bukan untuk bersuka. Kita mempunyai martabat dan tujuan yang lebih ideal dan juga lebih istimewa daripada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Sukan ala kadarnya, hiburan ala kadarnya, keperluan ala kadarnya sesuai dengan tuntutan dan keperluannya, tapi tujuan asasi dengan segala kemudahan yang Allah bagikan, yang dengan kita dimuliakan atas segenap makhluk Allah Jalla wa'ala, justru untuk kita mengubudiakan diri kepada Allah, disebabkan karena tidak ada satu yang mampu untuk mengubudiakan dirinya kepada Allah selain daripada manusia. Karena itulah Allah ciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah. Ayuhanas, wahai sekalian manusia, innama li ahadikum nafsun wahidatun, masing-masing kamu cuman hanya memiliki satu jiwa raga, satu sebatang kara saja. Ini saja kita kena pikir, kita upaya, kita berusaha, kita harus bertungkus-tumus berusaha dan mengupayakan agar kita mampu dan berhasil untuk menyelamatkan yang sebatang kara ini. Ini saja tugas kita. Kamu hanya punya sebatang kara yang perlu kita selamatkan. Yang sebatang kara tadi itu innajat min azabillah, kalau dia terselamat daripada azab Allah, la yaturuha man halak, tidak akan memudaratkannya orang-orang yang binasa.
Tapi kalau dengan yang sebatang kara tadi itu tidak dapat diselamatkan, kalau dengan yang sebatang kara tadi itu binasa, maka orang-orang yang selamat tidak akan mampu untuk menyelamatkan. Jangan bergantung kepada orang lain. Nyaman hidup kalau kita dengan keperluan hidup kita itu terpenuhi dengan diri kita sendiri. Daripada kita menunggu ihsan, menunggu bantuan, menunggu pertolongan daripada orang lain. Syukur-syukur kalau kita dibantu dan ditolong. Tapi kalau kita dapat menjati diri, segala keperluan hidup kita itu daripada jerih payah kita sendiri, daripada keringatku, daripada kapal dan paluku, daripada usaha dan ikhtiarku, bebas diri kita daripada segala belenggu. Kalau tidak terpaksa ngampu sana ngampu sini, jilat sana jilat sini, hukum terubah-ubah, pendirian pun juga tidak jelas. Kadang-kadang cakap begitu, kadang-kadang cakap begini, kadang-kadang menipu, kadang-kadang berbohong. Kenapa? Untuk menjaga posisi, kadang-kadang untuk menjaga jawatan, kadang-kadang untuk menjaga penghasilan. Yang sehingga dengan kita tidak merasa bersalah. Saat ketika dengan kita dengan sikap yang berbeda-beda, kita inginkan color yang sama, kita inginkan warna yang sama, corak yang sama, bentuk yang sama. Hitam memang betul-betul putih, memang betul-betul putih. Luar dalam kita putih, tidak hanya luarnya saja putih tapi dalamnya gelap. Tidak hanya luarnya saja bening tapi dengan dalamnya kotor. Kita inginkan luar dan dalam, sehingga kebeningan hati kita itu dapat dirasakan oleh semua orang. Memang dengan ketabahannya, kesabarannya, kebijakannya, kejujurannya, amanahnya, bukan hanya dapat dirasakan oleh orang-orang tertentu, tapi orang ramai pun melihat dia jujur. Yang paling tidak ideal dan paling tidak nyaman didengar dan juga tidak nyaman dilihat. Yang kalau orang itu miskin, kalau orang itu lemah, kalau orang itu tidak memiliki sembarang kemuliaan hidup, kadang-kadang kita beli, kadang-kadang kita caci, kadang-kadang kita hinakan, kadang-kadang kita bohongi. Tapi kita tidak pernah berbohong kepada atasan atau kepada orang di atas. Kenapa? Karena kita tabi dan hormat. Jadi seolah-olahnya kalau orang itu bernasib buruk, maka hidupnya itu menjadi godang penipuan dan pembohongan daripada orang-orang yang memiliki sembarang kelebihan. Apa kata beliau? Satu jiwa raga yang perlu kita selamatkan, muslimin muslimat, diri pribadi saya sendiri satu saja yang perlu kita selamatkan. Kita tidak dituntut secara wajib untuk menyelamatkan orang ramai, yang walaupun itu diantara daripada matlamat hidup, yang walaupun itu diantara daripada kita harapkan. Tapi yang secara pasti Allah berfirman, qu anfusakum, selamatkan diri-diri kamu, diri-diri kalian. Jadi yang sebatang kara ini kalau terselamat daripada azab Allah Jalla wa'ala, binasanya orang-orang yang binasa tidak akan mengganggu kita, tidak akan memudaratkan kita. Tapi dalam waktu yang sama, kalau pada saat yang sebatang kara ini teraniaya, binasa, maka selamatnya orang-orang yang selamat tidak akan mampu untuk menyelamatkannya. Jadi kata Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, di hadapan kalian itu hanya ada dua jalan. Kalau kamu terkeliru untuk menuju jalan yang membawa kamu ke dalam surga, kamu tidak akan lepas dan tidak akan terluput menuju jalan yang akan membawa kepada neraka. Wal'iyadu billah. Kita alhamdulillah masih punya pilihan dan juga masih diberikan peluang untuk menentukan sikap dan juga untuk memilih pilihan yang ideal untuk diri pribadi kita masing-masing. Tak lama mana dengan zikirnya, dengan sembahyangnya, dengan amalannya, tapi balasannya abadi. Lama, mungkin lebih daripada setahun dua, saya katakan, yang dengan kita mampu untuk mengorbankan yang banyak untuk mendapatkan kenikmatan yang sedikit. Melamar, satu, bertunangan, dua, perbincangan tentang resepsi, tentang nikah kawin di mana dan lain sebagainya, 3, 4, 5, 6. Kemudian seterusnya perbincangan untuk kita menikah.
yang kita idam-idamkan satu benda, dan itu akan jadi asbab keturunan. Diperkatakan secantik apapun pakaiannya, seindah apapun penampilannya, semewah apapun keretanya, maksudnya perempuan, tetap yang itu yang kita inginkan. Betul bang? Betul. Yang walaupun dia Allah, oh masya Allah, setinggi gunung, mahkotanya besar sekali, mahkotanya cantik, nih dengan rantainya besar 10 kilo. Sini 10 kilo rantai emas, berlian, intan, zuberjat, macam-macam. Tetap yang itu yang dimatamakan oleh si laki-laki. Paham yang itu kan? Nah, itu yang itu. Bukan pakaiannya, bukan perhiasannya, bukan dandanannya, bukan itu dan ininya. Yang itu yang kita ingat. Yang satu itu saja. Khair. Jadi kenikmatan untuk dengan yang itu tuh dalam jangka lama-lama. Dan jangka lama mana? Kalau dibandingkan dengan pengorbanan yang kita lakukan, meminangnya, melamarnya, perbincangannya, perbualannya, resesi dan lain sebagainya. Oke, kita ketepikan yang ini. Bergambar. Bergambar lama mana? Sah saja. Selesai. Tapi atur kursi, letak kursi yang belakang berdiri, yang di tengah berjongkong, duduk. Kemudian ke samping, diratakan lagi, mengiring sebanyak. Itu kadang-kadang belasan menit. Gambarnya habis, selesai. Untuk yang sesaat waktu itu kita usahakan seindah mungkin. Takkan kita tidak mampu mengorbankan yang sedikit untuk mendapatkan yang terbanyak dan abadi nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Apa masakan yang paling abang sukai? Abang suka makan apa? Nasi mandi suka? Nasi biryani? Nasi dagan? Nasi kerabu? Nasi goreng? Nasi belau? Atau juga nasi pataya? Goreng pataya, goreng cina, goreng paprik dan lain sebagainya. Yang mana satu? Yang mana satu pun memakan waktu. Nak buat nasi biryani, nak buat nasi mandi, nak buat nasi kerabu, semuanya waktu. Kalau kita beli pun masih bertengah-tengah jam juga daripada rumah kemana? Sebab kalau kita sembarang beli tak sedap, kita makan yang sedap. Mana? Tuh, kare kepala ikan. Mana kare kepala ikan? Sop meletup. Kari kambing 40 hari. Nasi mandi. Hadromot. Lazid Hadromot. Taj Hadromot. Matam Hadromot. Restoran Hadromot. Belayu Mot. Itulah mana kita nikmati 15 menit aja. Tapi buatnya lama. Beli nasi basmati, bukan beras hidup. Beras mati, basmati satu. Bakso basmatinya lepas itu dimasak. Apakah dengan ikan, apakah dengan daging kambing, apakah dengan ayam, dipotong-potong, digulai, dimasak dan sebagainya. Mencari bahan-bahannya ke pasar sudah 1 jam lebih. Kemudian mempersiapkannya sudah 1 jam, memasaknya sudah berjam-jam, hidangannya sudah 1/2 jam. Tidak kurang daripada 4 jam persiapan untuk kita makan dalam 15 menit. Mampu mengorbankan 4 jam hanya untuk kenikmatan kita memakannya selama 15 menit. Buat tempat persandingan namanya pelamen. Itu lama, berminggu-minggu. 3, 4, 5, 6 hari pengantin duduk sekejap aja situ. Takkan setelah dibuat 3, 4, 5, 6 hari duduk bersanding 13 hari. Tidak ada. Bersandingnya sekejap saja. Macam mana kita mampu mengorbankan yang banyak untuk kenikmatan yang sedikit? Kemana? Ganteng Helen jauh. Jalan kona. Kemana? Pangkur jauh. Kemana? Puncak Jakarta jauh. Kemana? Eropa lebih jauh. Ke Amerika, ke Cina, pemandangan, tempat rekreasi yang indah jauh. Langkawi jauh. Berpuluh-puluh jam kadang-kadang nunggu bot datang, tambah dengan gelombangnya. Apa sebut? Alun-alun gelombang. Nah, turun naik nih kursi ini sesuai nih, bergerak nih, masya Allah. Gelombang turun, muntah. Yang hamil tak tahan. Kita pun kadang-kadang panik juga, pening juga. Kenapa? Karena gelombang kuat.
Sampai ke sana lama mana kita duduk di Langkawi. Kalau kita banding-bandingkan dengan pengorbanan kita, jarak tempuh yang jauh tadi itu, ya sesaat waktu datu kita balik saja lagi ke hotel. Takkan kita baring di tepi pantai 24 jam kita tak ada. Saat saja terserah Eropa kah, Melayu kah, siapa saja jemur di bawah terik matahari tepi pantai, paling dalam sejam 2 jam lepas itu dia naik saja lagi. Tapi jarak yang kita tempuh daripada GL. Saya balik, takkan kita tidak mampu tahajudnya sedikit, sembahyangnya sedikit, amalannya sedikit, ibadahnya sedikit, mengajinya sedikit, tapi untuk kita mendapatkan yang abadi balasannya selama-lamanya nanti pada hari kiamat. Jadi itu satu perbandingan yang perlu kita renung untuk mendapatkan kenikmatan di dunia. Rumah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau abang ada duit, abang beli rumah kecil kah, beli rumah besar kah? Besar lah. Kalau abang punya duit 1 bilion, kira-kira abang beli rumah yang harga 1 juta atau yang harga 15 ribu? 3,5-6 juta. Pasti. Lama mana kita duduk di rumah tadi itu? Bilik tidurnya saja, Masya Allah tabarakallah, ukurannya tidak kurang daripada dalam 40 kali 40 kaki, itu baru bilik tidurnya. Besar 40 kali 40. Kecil. Besar. Oke, kita kecilkan sedikit. Mungkin tuh lepas daripada kontrol saya. Saya tidak hitung kaki. Kami sana bilik tidur tuh dihitung dengan meter. Jadi ukuran 4 kali 5 meter itu sudah lumayan besar. Kira-kira yang pada waktu dengan kita buat bilik tidur tadi itu ukurannya tidak kurang daripada dalam 10 kaki, 10 kaki oke, ideal, kali 15 misalnya. Sebesar apa badan kita yang berbanding di bilik itu? Apakah kalau pada waktu kita buat bilik besar, badan kita tambah besar macam itu? Tak ada. Ambil luas sikinya. Sampai dengan katil yang ukurannya 2 meter kali 1,6 meter atau 160 cm kali 2 atau keranjang yang paling lebar itulah 1,8 180 cm kali 200 kali 2 meter, itu yang paling besar. Apakah badan kita akan semakin besar? Nah, macam itu saja. Makan pun tak banyak mana. Sikinya yang kita makan. Sebanyak apapun dunia yang kita miliki, Masya Allah tabarakallah, haji itu makan sampai habis 1 kawah kasih. Karena beliau kaya, makannya banyak. Tidak ada. Orang kaya makannya sedikit, bahkan kadang-kadang orang kaya makannya lebih sedikit daripada orang miskin. Orang miskin makan lalu habis. Orang kaya makan sedikit-sedikitnya terus berhenti. Kenapa? Pantang. Tak pantang mati, pantang pun mati juga lebih elok tak pantang langsung. Kita dapat menikmati makanan. Ini hidup terhantui dengan rasa takut. Kambing takut, air susu takut, madu takut, lemak takut, itu takut. Akhirnya belum tentu. Ini bukan nasihat, mau amal tak amal tak kisah. Jangan semuanya ditelan habis-habisan. Ada mana Haji Saru udah balik, dah kata Haji ada teman beliau dari Peneng. Baru saja keluar hospital, suruh pantang. Haji tadi sudah mau pantang langsung. Jadi kata Pak Haji yang baru keluar dari hospital tadi itu, pantang mati, tak pantang pun juga mati. Makan mati, tak makan pun juga mati. Lebih elok tak pantang, lebih elok makan. Sebab tak makan pun mati, makan pun mati. Lebih elok makan. Karena tak pantang 3 hari meninggal dunia. Itu kesian juga lah kuliah. Memang itu ikut pengalaman. Mudah-mudahan dengan bahasa sederhana tadi itu dapat kita pahami sedikit pengorbanan kita di dunia, disiplin, istiqomah, hormat, sopan santun, bagus, tapi kita akan mendapatkan balasan yang ideal yang selama-lamanya nanti pada hari pembalasan terakhir. Jadi ingat, satu batang kara yang perlu kita selamatkan. Kalau terselamat maka tidak akan diganggu oleh orang-orang yang celaka. Dan kalau seandainya tercelaka, orang-orang selamat tidak akan mampu untuk menyelamatkannya. Inna ahadakum yuhadiruhu sahibuhu fayattaqihi wa yahdaruh.
Fa kaifa biman hadzarahu rabbuhu nafsa wa khawafahu uqubata. Nabi kita, jadi kata Imam Hasan Basri, salah seorang daripada kamu, kalau terdapat satu orang saja yang mewaspadainya, kalau terdapat satu orang saja yang memberikan amaran dan juga yang menakut-nakutkannya, kita sudah waspada dan berhati-hati. Flash lampu. Jadi 160 menjadi kepada 115. Belum tentu betul. Bukit Padang tuh kita sampai ke Roblok sana tuh palisnya ada balik dah. Tapi kita langsung turunkan kelajuan, mandu ikut aturan. Kenapa? Satu aja yang bagi isyarat tadi itu ada Roblok di situ, kita sudah ketakutan. Bagaimana kalau yang mengancam dan yang menakut-nakutkan kita itu adalah Allah? Itulah lemahnya iman yang membuat kita jadi semacam kita sekarang ini. Jadi kalau seandainya ada Assalamualaikum warahmatullahi, bugil nih, bugil betul nih, seksi, Lion Air, Malindo Air, sama pakaiannya. Mas, Garuda, tidak jauh berbeda. Semuanya telonde, jangan dilihat. Yang walaupun pramugari tadi itu kafir, anak orang kafir, Majusi bin Yajusi, semuanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Saya, Anita, ketua pramugari Anda, penerbangan kita ke Jakarta akan mengambil masa dalam 1 jam 40 menit, dan dalam perjalanan kita diramalkan setengah jam sebelum kita mendarat di KLIA atau sebelum kita mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, pesawat akan mengalami goncangan keras dan kemungkinan keadaan penerbangan kita tidak stabil pada saat ketika itu. Maka dipersilakan kepada penumpang untuk menaiki pesawat. Penumpang semuanya tegamam, tidak ada yang berani naik. Padahal yang menceritakan tadi itu perempuan kafir bin kafir, pasek, pakaian telonde, dada terbuka. Mungkin dia dusta, mungkin dia nipu, itu kemungkinan itu semuanya mungkin. Tapi penumpang semuanya ketakutan. Jadi kata pramugari, dalam penerbangan 1,5 jam menuju Amsterdam akan berlaku angin lintang. Angin apa namanya itu yang? Angin apa? Angin lintang. Dan ada kemungkinan dalam 10% pesawat kita akan terhampas. Dipersilakan pada penumpang untuk menaiki pesawat. 10% ya, 90% aman. Banyak yang tak berani naik. Itu baru peringatan daripada pramugari, peringatan daripada budak kecil, peringatan daripada penumpang juga pemandu kereta yang tidak pasti apakah di sana ada roblok ataupun juga tidak. Kita sudah ketakutan kata beliau dan kita waspada dan berhati-hati betul. Nur, hati-hati. Entah kena bawa permit atau hati-hati kena bawa tauliah. Sebab ada roblok penyelidikan tentang tauliah. Sudah ada yang ditangkap sama Jawi, sama Jakim, sama siapa-siapa. Jadi kalau ke masjid ceramah kena bawa surat tauliah. Berita itu tak pasti. Saya sudah gelang kabut sudah di rumah. Terpaksa cari tauliah, saya tak pernah buka. Entah maaf lah. Tauliah di Kelantan setelah saya dapat saya simpan di dalam laci almari mana di Kelantan. Jangan Kelantan saya letak di Kelantan. Yang di Kedah saya tidak ingat saya letak di mana. Yang Perak pun di mana. Tapi ada tauliah ada. Tauliah ada. Tapi begitu diperingatkan semacam itu, oh, kelang kabut cari tauliah, mana tauliahku? Tauliahku mana? Macam juga dengan IC. Katanya kena bawa IC. Kalau tidak, itu langsung dibawa ke Bukit Aman. Ya Allah, pada berita itu berita palsu, tidak betul, tidak sah, tidak sahih, hadisnya maudhu, itu pun kita ketakutan. Bagaimana kalau peringatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah ancam dengan azab yang teramat pedih. Hadza wabillahi taufik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemput makan ke rumah masing-masing dan banyak-banyak berselawat sepanjang perjalanan. Selawat yang pendek saja. Muslimat sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita suka, baginda suka, berarti kita sudah ada jalur syafaat pada hari kiamat nanti. Sallallahu ala Muhammad.